Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memusuhimu, tanda mantan akan minta balik duluan. Ya. Jadi mungkin kita sekarang berada pada fase di mana mantan memusuhi kita. Ya. Sama sekali tidak mau ketemu kita. Semua dia blokir, ya, nomor telepon, akun WhatsApp, Facebook, apalagi itu, Telegram, Line, dan seterusnya. Pokoknya dia blokir semua. Apapun cara yang kita lakukan agar dia mau ngomong lagi dengan kita, bukannya ngomong, ya, dia justru ngamuk kepada kita. Nah, sesungguhnya ketika mantan memusuhi kita dengan cara yang keras seperti ini, itu adalah pertanda baik jika mantan akan minta balik duluan. Kenapa demikian? Yang pertama, mantan amat sangat memusuhi kita atau memusuhi dengan cara yang keras. Kenapa sih harus memusuhi dengan cara yang keras, ya? Karena mantan masih cinta. Kalau mantan sudah tidak cinta, perasaan di dalam hatinya kepada kita sudah netral kembali, maka yang dia lakukan bukan memusuhi kita dengan keras, ya, paling menghindari kita, atau malah berusaha untuk bicara dengan kita baik-baik agar kita jangan lagi mengganggu kehidupan dia, ya, berusaha untuk berteman, ya, meletakkan kita pada posisi kita sebagai seorang mantan. Nah, jadi gitu. Jadi ketika mantan betul-betul ingin berpisah dengan kita, dia tidak akan menunjukkan kebencian yang berlebihan, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena perasaan cinta di dalam hatinya sudah netral. Jadi itu bedanya, ya. Orang kalau perasaan cinta di hatinya sudah netral, dia tidak akan menunjukkan permusuhan dan kebencian yang keras. Dia bisa berteman lagi, dia bisa bersahabat lagi, ya, kalau perasaan cinta di dalam hatinya sudah netral. Yang terjadi kalau perasaan cinta di dalam hati itu masih sangat kuat, maka untuk berpisah, orang butuh menampilkan sikap, ya, seakan-akan dia membenci. Nah, ketika orang berakting membenci itu, maka terlihatlah berlebihan. Terlihatlah cara dia membenci yang sangat keras. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa ketika mantan ini masih mencintai, dia menyembunyikan perasaan cintanya itu di balik permusuhannya yang keras tadi. Itu menunjukkan bahwa mantan akan minta balik duluan. Jadi dari benci yang berlebihan. Ketika mantan sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa cinta itu di balik, ya, kebencian tadi. Ini kan cuma tamengnya, ya, kebencian itu sebenarnya di belakangnya cinta. Kalau rasa cintanya sudah netral kan tidak perlu tameng lagi, ya. Mantan butuh tameng dalam bentuk sikap yang seakan-akan membenci itu tadi, karena untuk menyembunyikan perasaan cinta di belakangnya. Nah, ketika dia sudah tidak bisa menyembunyikan itu lagi, maka di situ tuh
mantan akan datang minta balik duluan. Ya. Karena apa? Karena kebencian yang berlebihan itu adalah tanda rasa cinta yang berlebihan sedang disembunyikan, atau orang sedang menyembunyikan rasa cinta yang berlebihan. Nah, maka itu sebabnya kenapa benci berlebihan tidak akan lama lagi yang orang tunjukkan adalah cinta yang berlebihan. Ya, maka kita diajarkan wa baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Jadi dari memusuhi, orang akan minta balik duluan. Karena dari benci atau benci banget, dia akan berubah menjadi cinta yang juga berlebihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mantan masih menunjukkan permusuhan atau kebencian yang luar biasa, kita harus lihat bahwa di balik kebencian itu masih ada rasa rindu yang terlihat. Kenapa? Meskipun benci, mantan masih mau ketemu. Ya, dia tidak menghindari kita. Walaupun ketika ketemu isinya marah-marah, bertengkar dan seterusnya. Ya. Atau kalaupun si mantan ini masih berusaha menghindari kita, tetapi kita bisa merasakan bahwa mantan itu menjauh tetapi tetap dekat. Artinya apa? Dia berusaha menjauhi kita, tapi tiba-tiba dia salah telepon. Ya, begitu dia dengar suara kita, dia blokir. Kemudian tahu-tahu dia salah kirim WhatsApp. Ya, kita baru sadar ternyata blokir WhatsApp kita sudah dibuka dan seterusnya. Nah, jadi ketika mantan itu membenci berlebihan, berusaha menghindari kita, tetapi akan ada tanda di mana mantan dan kita itu, atau mantan itu selalu membuat jembatan penghubung dengan kita. Artinya diam-diam mantan itu juga terus mematah-matahi kita. Akun WhatsApp kita diblokir nih ceritanya ya. Kita tidak menyadari itu karena sedang beraktivitas, sedang kerja dan seterusnya. Nah, ternyata blokirnya diam-diam mantan buka. Dia mencoba untuk mengintip ya status postingan kita di WhatsApp kita. Tahu-tahu dia salah pencet, jadi terkirim pesannya. Nah, jadi tanda-tanda itu ya, bentuknya macam-macam. Itu akan terus kita rasakan ketika mantan masih berusaha menjauh dan menghindar. Jadi misal ya, dia menghindari kita. Tahu-tahu kita sedang nongkrong di depan rumah, melihat dia melewati depan rumah kita. Apakah itu kebetulan atau tidak sengaja? Enggak, mantan memang sengaja melewati kita. Karena apa? Karena ketika orang masih cinta, dia masih kangen. Ya. Egonya yang membuat dia berusaha untuk menghindar. Tapi ketika hatinya kangen, maka sembunyi-sembunyi dia akan berusaha untuk datang dan mendekat. Ya. Dan itu kenapa walaupun orang berusaha keras untuk menyembunyikan perasaan cintanya di balik kebenciannya, kalau masih cinta, orang akan balik bersama lagi. Kita bisa lihat kok, misal suami istri itu, ketika mau bercerai itu, wah ribut lah pokoknya ya, pakai histeris, teriak-teriak, banting-banting piring dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Gak jadi bercerai.
Nah, jadi ketika orang jadi drama banget gitu, itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hatinya masih sangat besar. Maka ketika orang masih mencintai, sampai kapanpun insya Allah mereka masih akan kembali bersama-sama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.